ini adalah salah satu cara yang terbaik dan murah bagi kita untuk memberikan kontribusi memperbesar adanya renewable energy, di mana kita menggunakan aset yang ada dan kemudian kita juga menggunakan resource yang tersedia cukup besar di negara kita sebagai negeri agraris ini untuk menciptakan suatu renewable energy yang lebih murah. PLN EPI sebagai bagian dari PLN Group secara keseluruhan, salah satu dari subholding, mempunyai mandatori sendiri di dalam pelaksanaan net zero emission ini. Dan itu menjadi komitmen bagi PLN dengan membentuk salah satu direktorat yang ada di PLN EPI ini, yaitu Direktorat Biomasa. Nah, Direktorat Biomasa ini tujuannya adalah mengkonsolidasi procurement dan pasokan biomasa sebagai bagian dari co-firing di PLTU Batubara, dan ini akan memberikan bagian renewable energy, bagian daripada net zero carbon, ya, sehingga ini akan bisa menurunkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh PLTU. Oleh karena itu, dengan concern yang ini, alhamdulillah di PLN EPI sudah bisa mensuplai sangat signifikan perkembangannya. Dari 2021 kita mensuplai 250, kemudian 250 ribu ton, kemudian di 2022 kita bisa dua kalinya 500 ribu ton lebih, dan kemudian pada tahun 2023 kita sudah proven menyuplai 1 juta ton. Naiknya 2 kali lipat, ini cukup signifikan, dan pada tahun ini di 2024 kita ditargetkan 2,2 juta ton. Jadi pertama kali kita memetakan supply atau sumber pasokan, ya. Kita sudah mengidentifikasi di seluruh daerah di Indonesia ini, memang sesuai daerahnya masing-masing, mereka mempunyai spesifikasinya. Ya, di seluruh daerah ada yang mempunyai sumber pasokan yang banyak di bidang misalnya cangkang sawit, kemudian ada juga yang gergajian. Di Lampung banyak bonggol jagung, kemudian dan singkong. Kemudian kalau yang di Nusa Tenggara ada yang pasokan yang kemiri. Kita petakan semua itu, dan kita kemudian mempunyai potensi-potensi untuk dikembangkan menjadi biomasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kemudian melakukan, sebelumnya itu kita melakukan tes di masing-masing PLTU, di mana ini akan kita tes dengan biomasa-biomasa yang ada di sekitar PLTU tersebut, dan alhamdulillah kita sudah lebih dari 42 PLTU sehingga siap untuk kemudian disuplai dengan biomasa. Nah, setelah itu kemudian kita mengadakan procurement untuk masing-masing dengan berbagai mitra pemasok, baik itu langsung kepada sumber pasokan ataupun melalui agregator-agregator yang ada di dalam masing-masing daerah. Karena kita melihat itu lebih efisien dan lebih efektif. Dengan demikian, maka pasokan yang 1 juta ton tahun kemarin itu bisa terpenuhi. Untuk batubara, PLTU batubara semua bisa, ya, semua bisa. Baik itu yang jenis stoker
jenis CFB maupun jenis pulverizer. Bahkan kalau yang di jenis-jenis tertentu itu bisa sampai 100% digantikan dengan biomasa. Kemarin ketika kita memasok 1 juta ton, itu kira-kira 1,5% dari substitusi di batu bara ya. Jadi kalau sekarang ini 2,2 juta ton, berarti ya 2 kalinya, 3%. Dan nanti kita akan menuju kepada 10 juta ton per tahun. Tinggal dikalikan saja. Ya benar, memang cukup challenging ya untuk mencapai ke 10 juta itu ya. Kita perlu dukungan dari semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pricing policy. Saat ini harga biomasa itu masih diberikan perbandingan 1:1 dengan harga batubara tertinggi di sana, dihitung dengan kalori. Nah, ini alhamdulillah sudah terbit keputusan Menteri nomor 12 tahun 2023, di mana itu juga mengatur memberikan insentif kepada biomasa sebesar 20%. Jadi ini harganya nanti 1,2 dari harga patokan tertinggi batubara di tempat koefisien tertinggi. Ini memberikan insentif tersendiri. Jadi begini, kalau ketika dengan 1,1 kita sudah mencapai 1 juta ton atau sekarang bisa mencapai 2,2 juta ton, maka diharapkan nanti kalau dengan 1,2 tentunya ini akan lebih menggairahkan market dari biomasa. Saya kira cukup besar ya, karena ini tumbuh di masyarakat sendiri, dan ini adalah pasar yang belum mature ya, artinya masih banyak potensi-potensi atau peluang akan tumbuhnya ini menjadi besar. Ketika kita baru mulai sekarang ini, itu pun sudah cukup banyak, dan mereka bahkan beberapa perusahaan sudah berani menginvestasikan mesin-mesin untuk memproduksi biomasa ini. Jadi bukan hanya sekedar limbah, tapi ini sudah merupakan produk dari sebuah kegiatan di masyarakat. Ya. Tidak sepenuhnya sebenarnya, ya, karena harga dan juga kualitas di ekspor itu mempunyai spesifikasi sendiri dan harga tersendiri. Dan kalau nanti, tapi paling tidak dengan kenaikan harga ini akan memberikan keseimbangan yang lebih cenderung kepada konsumsi di dalam negeri. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau yang diekspor sekarang kan sekitar 3,5 juta ton. Padahal yang potensinya ini ada sekitar 13,5 juta ton, masih cukup banyak sih yang masih ada di dalam negeri ya. Sehingga dengan kenaikan ini yang 13,5 juta ton yang tadinya itu mungkin tidak efisien untuk ditransport di PLTU tertentu, dengan adanya 1,2 ini mungkin ada sebagian yang bisa kita manfaatkan secara ekonomis. Sebenarnya begini ya, PLTU itu mempunyai masa tertentu, masa ekonomis tertentu, dan itu cukup lama, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sekarang ada yang 40 tahun masih kita operasikan ekonomis. Ini berarti kan long life ya. Nah, sekarang ini proses yang ada, procurement yang ada, itu adalah dalam jangka pendek. Ya, ini karena situasi yang memang baru inisiasi. Nah, kalau kita kemudian menisbatkan bahwa PLTU ini akan hidup sekian tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan dengan roadmap yang sudah jelas
penggunaan biomasa ini, tentunya kita bisa menggunakan kontrak jangka panjang. Dan ini akan menggairahkan bagi para pengusaha untuk kemudian menghitung investasi mesin yang dibutuhkan. Dan itu menjadi suatu market environment yang cukup menggairahkan. Kita sudah memulai untuk green circular economic ini ya, dan ini sudah kita mulai pilot projectnya di Gunung Kidul. Ini sudah berkembang dan alhamdulillah progres sekarang cukup bagus, menjadi benchmark di beberapa, dan kita diseminasi baik itu di Kalimantan, di Aceh maupun di Lampung dan Jawa Barat. Dan ini saya kira suatu metode yang sangat bagus, di mana kita bisa menggerakkan masyarakat untuk menanam. Sebagian bisa digunakan masyarakat daun-daunnya, dan kemudian hasil yang bisa digunakan untuk co-firing ini bisa kita co-firing. Nah, terkait dengan apakah ini sudah ada sih program 100% untuk biomas, inilah yang kemudian menjadi tantangan kita. Saya sudah menawarkan mungkin kepada teman-teman pengusaha, kita ada beberapa PLTU yang siap untuk bukan co-firing lagi ya, diganti bahan bakar batu bara menjadi biomas. Ini kalau bisa mensuplai cukup bahan bakunya biomas, maka kami siap untuk berkontrak 10 tahun. Ya. Mereka akan siapkan lahannya, mereka akan siapkan proses produksinya kalau itu dibutuhkan, ataupun proses-proses operasional yang lain. Dedicated buat PLTU tersebut. Silakan kalau pengusaha-pengusaha berminat untuk itu, dan kita terbuka untuk. Sekarang ada sekitar 80 lebih ya. 80 lebih itu ada yang mensuplai secara langsung dari produksinya mereka, ada juga yang menjadi semacam konsolidator atau agregator di tempatnya masing-masing dari berbagai masyarakat yang ada di situ ya. Tapi alhamdulillah kita 80 ini berjalan baik dan terus berkembang. Biomasa ini pertama daerah kita sendiri ya, dengan penghasil klorofil terbesar juga di dunia, di daerah Khatulistiwa, maka potensi biomasa itu sangat besar di Indonesia. Dan kemudian kita menggunakan mesinnya itu untuk menghasilkan listrik adalah PLTU, yang selama ini terkenal dengan harga yang paling murah dibandingkan dengan harga renewable energy yang lain. Misalnya dengan hidro, dengan geothermal, dengan solar, itu PLTU ini lebih murah. Sehingga investasi peralatan itu sudah ada yang menggunakan alat yang ada. Tinggal menggantikan bahan bakarnya saja. Dan kalau sekarang 1,1 ya berarti nilai dari renewable energy ini ya sesuai dengan harga PLTU, bisa 4,2, bisa 5, antara 4 dan 5 itu. Tapi kalau dengan hydropower kita membangun bendungan, membangun PLTA, itu mungkin akan sekitar 7-8 sen per kWh, dan kalau dengan geothermal bandingannya ya 10-11 sen per kWh. Ini jauh lebih murah daripada energi transisi yang lain. Tantangan tersulit feedstock. Ya, feedstock. Secara technically tidak ada masalah di masing-masing PLTU. Secara
keuangan, toh yang sekarang ini kita masih bisa dalam volume tertentu, dan nanti kalau diberi insentif mungkin lebih banyak, tapi kemudian menghasilkan volume yang lebih besar lagi dengan harga yang sudah ditentukan. Ini kemudian yang menjadi tantangan kita. Memang unik ya di biomasa ini ya, kalau kita butuh sedikit itu harganya murah ya, tapi kalau ketika kita butuh banyak harganya malah justru lebih mahal ya. Inilah yang tantangan bagi kita sendiri. Ya, justru itulah kenapa teman-teman itu kemudian kita berikan ruang untuk sharing ini ya. Kita menginginkan banyak sekali muncul lagi dengan wisdomnya mereka, kemudian bisa menggerakkan masyarakat dan mengolah biomasa yang ada di sekitar PLTU dengan cukup ekonomis dan mampu memasok dengan tentunya dengan profitnya mereka ya. Saya memohon dukungan kepada semua stakeholder yang terkait biomasa ini. Ini adalah salah satu cara yang terbaik dan murah bagi kita untuk memberikan kontribusi memperbesar adanya renewable energy, di mana kita menggunakan aset yang ada dan kemudian kita juga menggunakan resource yang tersedia cukup besar di negara kita sebagai negeri agraris ini untuk menciptakan suatu renewable energy yang lebih murah.